Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Siswastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Babang Ito Official, di konten yang sama. Dengan siapa, Bang? Aku Vikaris Ergon Peters. Oke. Jadi beliau ini adalah seorang vikaris yang hampir ke pendeta ya, Bang ya. Jadi akan kita wawancarai karena beliau dulu salah satu pasien COVID-19 yang sembuh. Jadi kita ingin tahu bagaimana sih rasanya jadi pasien corona ya, Bang ya. Ya gak lucu. Cuman jauh-jauh lah itu. Oke, Bang. Dulu Abang bulan berapa itu, Bang, terkena Aku COVID? tuh di awal, aku itu pasien nomor 4 Di Kalimantan. Di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah itu pasien nomor 4. Pasien nomor 4 Itu bulan Maret awal, pertengahan Maret. Jadi masih di Indonesia pun masih belum terlalu bergaung gitu ya tentang COVID. Tapi aku memang waktu itu pulang dari Bogor. Jadi setelah dari Bogor, pertemuan dengan pendeta-pendeta seluruh Indonesia, GPIB yang GPIB. Ya. Aku dari GPIB, lalu pulang dari sana itu akhir Februari, awal Maret. Februari ya. Awal Maret, terus beberapa hari kemudian, 15 hari, mulai demam, panas. Akhirnya ke rumah sakit tanpa tahu itu COVID. Gak ada yang tahu kan, buat Iya. Maret itu kita sama-sama nggak tahu itu COVID atau bukan, atau seperti apa COVID, gejala-gejalanya nggak tahu. Tapi akhirnya ke rumah sakit. Tapi pas di rumah sakit langsung dinyatakan sebagai suspek gitu, PDP gitu. Oke. Jadi memang waktu itu saya sempat hubungi Abang ya. Betul. Jadi itu sebenarnya saya balik ke kampung itu pas zona 14 hari itu kayaknya bulan 3 awal bulan 4 deh kayaknya. Saya hubungi Abang itu masih posisi di kampung itu. Jadi ada acara dari salah satu organisasi kami, jadi balik ke kampung untuk mengantarkan uang, kan ada kebakaran di sana dulu. Jadi saya hubungi Abang, saya terkejut juga dulu waktu itu, ini Abang ini kok bisa terkena kan begitu. Itu dulu saya ngobrol dengan adik saya kemarin, katanya itu habis dipakai ini ya Bang ya, pertemuan ya tempat Abang Yang Bogor, iya. Jadi isunya adalah, nggak tahu sih betul atau enggak, tempat itu dipakai oleh orang Korea kalau nggak salah. Jadi orang-orang Korea pakai itu, beberapa hari kemudian barulah GPIB masuk. Meskipun memang diindikasikan juga orang GPIB ada yang juga dari luar negeri. Gitu ya. Oke. Jadi Bang ini Bang, contohnya kan kemarin setelah terpapar virus itu langsung dibawa ke Palangkaraya atau tetap Enggak, jadi kan aku dari Bogor awal Maret langsung ke Palangka, itu belum gejala kan? Belum Udah di gejala. Palangka tuh Maret awal ya. Maret awal, terus semua kegiatan dilakukan sampai tanggal 15. Aku mulai demam. Nah 17 baru masuk rumah sakit. Itu aku yang datangin rumah sakit. Iya. Jadi pas di rumah sakit kan ternyata rumah sakit udah punya protokol. Jadi Sudah punya protokol. jadi sebelum masuk ke dalam rumah sakit dicek suhu tubuh, ditanya dari mana. Dan aku itu memang penilaiannya udah COVID karena memang PDP karena demam dan dari luar kota. Jadi waktu itu langsung ditanya, Bapak dari mana ya? Ya secara jujur harus bilang dari Bogor. Nah, pada saat itu juga aku langsung masuk ruang isolasi. Jadi untuk perasaan Abang dulu waktu terpapar itu ada nggak rasa sakit gitu atau gimana? Sakit fisik nih atau Iya. sakit mental? Oh kalau nanti sakit mentalnya, sakit mental. Karena fisiknya dulu. Iya. Jadi kan yang kita tahu kan ada orang yang mempunyai kesaksian itu kan, udah lihat di YouTube, katanya sih nggak ada terlalu sakit sih, cuman karena didikan orang kan jadi agak mentalnya terkena gitu loh. Mentalnya kena, fisiknya juga jadi kena gitu. Iya, begitu. Sebetulnya gejalanya tetap ada. Aku tuh demam naik turun, jadi minum paracetamol naik lagi, makanya masuk rumah sakit. Dan memang sempat ada sesak juga. Jadi memang ada sesak, dan juga mentorku pendeta Henry yang ketua di sini. Betul. Dia pun ada gejala-gejala demikian, sesak, gatal, batuk dan sebagainya. Aku juga ada batuk.
batuknya nggak berdahak, nggak terlalu parah sebetulnya. Tapi kan memang gejala tiap orang beda-beda. Kalau kami mungkin cuma demam, batuk, yang lain ada sampai Iyalah, gitu. parah Jadi gitu ya. iya, jadi nggak bisa disamakan. Loh kok begitu, kok begini. Jadi sama-sama nggak tahu nih kita. Dulu pada waktu itu sama-sama nggak tahu gejalanya kayak gimana. Sekarang kan ada banyak teori, ada banyak orang yang menulis tentang COVID gitu. Jadi nggak terlalu ini sih bang, cuman gejalanya aja ya begitu. Iya. Kalau ini bang untuk fisik gimana sih? Apa mental tadi down ya Mental gitu ya? Pasti ada masa Iya. downnya. Jadi tapi di masa-masa down itu aku berani untuk bilang kalau aku suspek. Jadi pada waktu itu orang yang dianggap COVID kan entah secara teologi dibilang berdosa atau membawa penyakit kepada orang lain. Tapi pada waktu aku langsung masuk isolasi, aku langsung update aku suspek. Kenapa demikian? Karena aku nggak mau ada hal-hal yang di belakang, omongan-omongan di belakang gitu. Seolah-olah aku menutupi, seolah-olah aku nggak mau menceritakan. Tapi pada saat itu juga aku menceritakan teman-teman saya suspek di Instagram waktu itu. Nah bersyukur puji Tuhan ternyata itu semua membawa dampak positif. Dampaknya adalah komentar-komentar dari rekan-rekan, bahkan jemaat ini pun sangat baik. Mereka sangat mendukung, nggak ada ya sama sekali yang menyalahkan. Padahal yang paling pikiran adalah itu. Aduh kalau bawa ke jemaat, kasihan jemaatnya nih gitu. Bisa menjauh gitu ya. Betul, tapi puji Tuhan di sini sama sekali nggak ada yang menjauh. Bahkan Justru setiap mendukung. hari disupport, support makanan, masuk ruang isolasi gitu. Jadi untuk pendeta mentor abang itu kena juga ya bang? Kena juga, beliau lebih lama 47 hari. 47 hari. Aku 2 minggu, mentorku tuh 47 hari. Tanpa gejala sih. Iya ya. Jadi kalau setelah abang sudah mengetahui nih, sudah suspek ya tadi ya, ada nggak sampaikan, dikasih tahu nggak sama orang tua atau bagaimana tanggapan orang tua Oh, atau keluarga ya? iya. Ayahku juga kan pendeta. Oh pendeta juga. Jadi ayahku juga ikut ke pertemuan Oh, pertemuan pendeta-pendeta. itu, Iya, iya. jadi kami sama-sama di sana. Nah pas pulang, pas aku tahu suspek, aku langsung telepon ayah. Oke. Yang paling aku khawatir kan ayah udah usia 60 kan. Ayah gimana? Ya udah ayah periksa, katanya ayah periksa. Dulu nggak ada swab. Kalau nggak salah tuh belum ada rapid, hanya Iya. foto toraks kalau nggak Iya. salah, foto Sekarang baru paru-paru. ada rapid sama Iya, saya. dulu tuh nggak ada, jadi aku minta tolong ayah ya langsung pokoknya. Karena adekku juga batuk tiba-tiba. Jadi aku minta adek sama ayah langsung ke rumah sakit Persahabatan kalau nggak salah waktu itu yang buka untuk pengecekan. Mereka ke sana baik-baik aja, pulang. Di Tuhan semuanya keluarga baik, keluarga tetap mendukung gitu. Iya, nggak terlalu ini. Jadi setelah selesai ini semua bang, gimana perasaan abang? Iya, perasaannya pasti bahagia banget. Iya. Cuman kan sekarang masih berlanjut nih pandemi. Jadi ya masih agak was-was juga, nggak bisa sembarangan juga langsung buat kegiatan dan sebagainya kemana-mana, karena sampai saat ini pun Palangkaraya khususnya masih zona merah. Sekarang kalau kita lihat udah 2000-an kasus. Iya, gitu hampir ya. 3.000. Sorry, udah 3.000 ya? Udah 3.000 kasus. Jadi ya ini apa ya, masalah kita bersama lah, bukan hanya saya. Jadi orang-orang yang sekarang masih di dalam ruang isolasi pun kita patut dukung, kita patut doakan gitu, karena ini masalah kita sama-sama. Oke. Jadi ini bang, mungkin biar karena ini kan salah satu puji Tuhan ya sembuh ya bang ya. Mungkin kasih tips dong bang untuk teman-temanku yang menonton ini. Mungkin nanti kan ada yang nonton, ada supaya mereka juga ambil bagian atau ikut serta. Paling tidak kan tahu ini, oh ini ya tipsnya begitu. Oke. Kalau dari tips itu biasanya dari dokter ya, dokter Oke. yang punya Oke. paling punya otoritas untuk menyatakan harus seperti ini, harus seperti ini. Teman-teman juga punya hikmat lah, punya pengetahuan. Teman-teman nggak usah terpaut pada berita-berita yang dibilang konspirasi atau Iya. enggak. Bagian konspirasi itu bukan bagian kita gitu ya. Bagian kita sekarang ngejaga. Jadi kalau mau keluar, jadi kalau sekarang kan nggak bisa ditahan bahwa ada orang yang kerja di luar. Bahkan juga ada orang yang ketemu teman, nongkrong.
yang saya bisa katakan adalah kalaupun nongkrong jaga jarak, terus pakai masker. Yang penting tuh pakai masker aja. Pakai masker aja. Jadi ada jarak antara kita semua secara fisik gitu. Kalau memang teman-teman juga udah merasa bosan di rumah, pasti saya nggak bisa naif ya bilang Betul. di rumah terus, saya nggak bisa naif seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya hikmat juga, teman-teman bisa gunakan masker dan selalu rajin gitu cuci tangan, atau sekarang kan udah banyak banget hand sanitizer yang murah, bertaburan, itu dia bertaburan, sekarang jadi murah. Iya, dari betul. yang dulu mahal sekarang murah. Masker pakai. aja yang mahal sekarang, Bang. Itu dia ya. Tapi kan masker sekarang udah apa namanya, model-model Yang kayak bisa gini, cuci. ini harganya 3.800. Nah itu dia. Yang Tapi ini kan sekali pakai. Jadi ada sekarang Iya. banyak banget model yang bagus gitu, bisa dicuci dari rumah. Betul. Jadi mungkin Bang ini statement terakhir lah ya, maksudnya ada nggak yang mau Abang sampaikan ke yang sedang berbaring berjuang untuk melawan COVID ini ya? Maksudnya yang terpapar, untuk pesan ke mereka. Siapa tahu kan nanti nggak tahu juga kita ada yang nonton kan untuk pasien ini, untuk video ini maksudnya untuk pasien ini. Yang bisa saya sampaikan adalah percayalah, semua yang lagi dalam ruang isolasi ataupun lagi isolasi mandiri di rumah, semua orang mendukung. Semua orang mendoakan kalian. Jadi semangatnya dari dua arah, antara teman-teman yang kena dan juga dari orang luar. Karena kalau teman-teman hanya berjuang sendiri, percayalah itu akan memperlambat. Kalau teman-teman cuma berjuang sendiri tanpa dukungan dari orang lain, itu hanya memperlambat. Tapi dari dukungan orang lain, dan teman-teman terima dukungan itu sebagai obat lah. Jadi menjadikan hati gembira begitu. Jadi obat mempercepat pemulihan teman-teman gitu. Jadi Bang, saya sangat berterima kasih untuk pertemuan hari ini. Sengaja saya undang datang untuk kesempatan. Sebenarnya saya sibuk banget sebenarnya kan, belum lagi perkuliahan. Tapi saya lihat karena teman kemarin saya bilang kayaknya Bang itu sudah nggak lama lagi di sini kan begitu. Jadi ya paling tidak kita pernah bertemu ya apa juga silaturahmi toh begitu. Jadi teman-teman terima kasih. Oh, ada nggak Instagram Abang? Ada dong. Oke, apa namanya Bang? Ergon PP. Nah di situ ada mungkin penjelasan dari awal sampai aku keluar. Oh gitu ya. Ergon PP ya. Oke, nanti teman-teman silahkan cek ya di Ergon PP, nanti saya tulis di bawah. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Si Swastika Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat.